Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah kesempatan Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, ittaqul la'inain, kata Nabi SAW, jauhilah oleh kalian dua hal yang dapat mendatangkan laknat. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pun penasaran. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, siapakah dua apakah dua perbuatan yang dapat mendatangkan laknat tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, itu seseorang yang dia buang hajat di tempat di mana orang lalu lalang, dan orang yang buang hajat di tempat di mana orang berteduh. Di zaman kita sekarang, jemaah yang dirahmati Allah, ini bisa kita tarik kepada konteks. Sebagai contoh, seseorang yang membuang sampah di jalan, misalkan itu bangkai hewan. Seringkali mungkin dia membuang bangkai hewan tersebut di tengah jalan di malam hari atau di subuh hari, di mana orang jalanan masih sepi dan suasana masih gelap. Dan setelah dia melakukan itu, dia merasa dia telah lepas daripada bangkai tersebut. Dia merasa lega dan tenang. Akan tetapi ternyata hal tersebut, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, adalah penyebab dia mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi memang dia selamat dari bangkai, tapi ternyata tanpa dia sadari, kemanapun dia pergi setelah melakukan perbuatan tersebut, doa keburukan dari orang-orang yang mendapatkan mudarat dari perbuatannya tersebut tidak pernah lepas dan senantiasa mengiringinya. Demikian juga dengan suara, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang yang sengaja membuat knalpot kendaraannya begitu keras sehingga mengganggu orang-orang, bahkan dia sendiri saja, pemiliknya sendiri saja tidak akan mau mendekatkan telinganya kepada knalpot kendaraannya tersebut. Bagaimana kemudian dia memaksa orang lain, memaksa kaum muslimin yang lain yang juga punya hak yang sama besarnya dengan dia terhadap kedamaian dan ketenangan. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang sedang sakit atau yang sedang perlu istirahat, yang sebelumnya sedang kelelahan, terganggu hanya gara-gara suara. Ini di antara penyebab yang bisa mendatangkan laknat atau doa keburukan dari kaum muslimin yang terganggu akibat perbuatannya. Dan yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari abu rokok. Kita kadang-kadang melihat seseorang yang sedang menyetir mobil, dia buka kaca jendelanya sambil merokok, kemudian tangannya diletakkan di sisi luar dari jendela. Agar apa? Agar abu dari rokok tersebut tidak jatuh ke dalam mobil dia, agar mobilnya tidak kotor. Tapi pada saat yang sama, dia sebenarnya sedang membahayakan orang-orang yang sedang mengendarai di belakang dia. Dan kita hidup di kota, bukan di tengah hutan atau di gurun pasir. Banyak orang di belakang sana yang bisa terkena abu daripada rokok yang sedang kita lakukan tersebut. Demikian juga orang yang sedang naik motor, ya bisa jadi abu rokok itu akan mengenai orang yang ada di belakangnya, bisa membuat berlubang bajunya, atau bahkan bisa melukai mata orang-orang yang ada di belakang. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita semua sebagai seorang muslim yang pengganggu, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain dan justru bukan memberikan mudarat kepada mereka. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.